Selamat malam. Gue kesel sama orang-orang yang suka komplain kalau film gak sesuai sama adaptasi buku. Menurut gue orang-orang kayak gini gak usah ditemenin lah. Di blacklist aja dari bioskop. Karena gue pernah nonton bareng temen gue, lagi sama-sama guru pulang kantor, gue lagi nikmatin filmnya. Dia tiba-tiba komplain, apaan ini? Jagoannya kok mati, di buku gak gini. Ya memang gak semua harus sesuai ekspektasi lu, nikmatin aja. Bokap lu pengen lu jadi dokter tapi lu jadi guru. Lu ngarep film dan buku sama persis, itu kayak guru honorer ngarep gak telat gajian, pasti telat. Pasti telat. Soalnya kalau misalnya tuh buku 200 lembar, lu mau filmnya 200 jam, kan enggak. 200 jam tuh bukan film, tapi sidang Jessica. Gue benci SpongeBob. Benci gue. Kayak gak ada orang tuh tiap hari pergi kerja dalam keadaan happy. Gak ada. I'm ready, enggak. Lu pikir komika ini mau naik senang semua? Kita pusing mau naik, astaga ini materi gue gimana? Itu yang kita rasain. Gue soalnya SpongeBob tuh apaan sih? Se-happy-happynya gue jadi guru, ngajarin anak-anak ketawa-ketawa. Orang tua murid ngeliatin gue dari jauh, wah Mr. Ben seneng ngajarin anak-anak. Karena gue dibayar. Selesai kelas gue pusing lagi, astaga abis ini 3 kelas lagi, sesi orang tua murid, ketemu mamanya Ivon anaknya baik cuman mamanya bawel, pantes suaminya selingkuh, itu yang gue rasain. Itu, soalnya gue tuh saking seringnya dituntut positif, gue pernah ke psikolog, konsultasi 1 jam bayar 2,5 juta, divonis depresi ringan. Waktu gue tahu biayanya 2,5 juta, rasanya sih depresi berat. 2,5 juta gue bawa pijet, hilang depresi gue. Dan lu tahu kenapa gue bisa bayar segitu untuk konsultasi? Karena gue bukan guru honorer yang gajinya selalu telat. Wah. Karena situasi apa yang bikin SpongeBob happy? Teori gue, masa kecilnya SpongeBob tuh sengsara. Pasti sengsara. Sebelum di Bikini Bottom, mungkin dia tinggal di Bantar Gebang. Ada itu Bantar Gebang laut dalam, di dasar laut dia ngais-ngais sampah gitu. Terus ada kapal Cina lewat, dibom sama Bu Susi. Jedar, SpongeBob kena badannya bolong-bolong. Itu yang bikin dia bolong. Pas sudah gede, dia pindah ke Bikini Bottom sambil bikin burger. Ya udahlah gini, yang penting jauh dari Bu Susi. Pala gua nggak bolong lagi. Itu yang dirasain SpongeBob. Iya, soalnya nggak masuk akal gitu. Bosnya SpongeBob siapa? Mr. Krabs. Pelitnya bukan main. Gue sempat mikir, jangan-jangan Mr. Krabs ini orang Cina. Tapi matanya gede. Cina matanya gede. Ini kepiting apa Chandra Leo? Wow, weh, santai dong. Santai. Dari semua karakter itu, gue cuma bisa relate sama Squidward. Squidward itu seniman, musisi, tapi nggak kesampaian, terpaksa jadi kasir. Kalau karirnya bagus, itu dia bisa masuk Erwin Gutawa loh, keren. Tapi terpaksa jadi kasir, kayak orang pada bilang, Squidward dengki, Squidward benci sama SpongeBob apa. Ya lu bayangin deh kalau lu punya teman kantor, teman kuliah yang ketawanya, ya, lu kesel gak? Ya kesel lah, apaan sih lu so asik banget jadi orang. Pasti kesel. Dari semua karakter, dan siapa yang disukain selain SpongeBob? Patrick. Orang suka Patrick, lucu. Patrick itu udah bodoh, nganggur, tapi gemuk. Kok bisa? Gue curiga nama lengkapnya itu Patrick Effendi. Waduh. Iya, pasti nama lengkap Patrick Effendi. Pas siang pura-pura nganggur, pas malam ngurusin MLI. Astaga, Coki Muslim ini kenapa lagi? Kemarin kurma, sekarang ketupat. Aduh, gimana lagi nih selesainya? Sekian, terima kasih. Nama gue Ben. Kompetisi ini dari tahun ke tahun adalah ketika sudah mulai di pertengahan, terus tim kreatif seperti yang Tulus tantang untuk kreatif, datang dengan sebuah tema, maka teman-teman komika tuh banyak yang langsung berpikir sangat jauh gitu loh. Mencoba mengobservasi lah, apa segala macam. Problemnya adalah untuk komika-komika, katakanlah kayak Remin, kayak Gilbas yang sangat tajam diobservasi, menulisnya tuh pasti cukup lama dengan open mic yang cukup banyak. Sedangkan kalian nggak punya kemewahan itu. Yang terjadi adalah what if-nya ini banyak yang nggak kena. Kayak Ben, gue ngerasa lo desperate banget nulisnya gitu. Kayak banyak fragmen jokes yang pernah lo pakai, lo satu-satuin. Tulus juga what if-nya itu yang sebelum lo bahas lakban tuh banyak yang nggak kena. Kalau lo nonton lagi berasa deh gitu. Kenanya kapan? Kenanya kalau kalian inget lagi bahwa materi itu harus berangkat dari dalam dulu gitu ya. Kejujuran tadi. Lo ngerosting Chandra itu dekat sama lo. Ketika lu ngomongin soal lakban dan lain-lain itu masih relate sama diri lo juga yang mungkin pernah
ikut produksi ya gue juga nggak tahu gitu. Tapi itu kerasa lebih personal dan lebih jujur. Padahal menurut gue cari aja sesuatu yang emang deket gitu. Kayak kenapa komika lain main film lu kagak gitu misalnya. Atau lu kalau dapat kesempatan main film lu mau ngapain, itu kan masih dekat dan masih personal. Itu aja sih. Makasih ya. Ya. Anda pengen jadi juara di Suci ini? Jawab. Jawab satu-satu. Ben? Pengen, Sa. Yang tanya Ben, yang jawab Tulus. Itu Ben yang Ben ngomong loh. tapi pakai masker, nggak kedengeran gitu, nggak kelihatan. Oh, berarti aku aja yang sini nggak bisa bedain orang ngomong atau enggak ya? Ya, nggak apa-apa kan masih baru. Iya, maaf. baru. Coba Ben, kamu pengen jadi juara? Pengen perform. Nah, Tulus Pengen. pengen apa? Pengen juara pengen. Pengen siaran. Wah, Beda program ya? iya. Jadi dua jawaban yang berbeda. Ben pengen perform, Tulus pengen juara. Ini motivasi yang membuat kalian berbeda dalam penampilan. Motivasi itu penting, apalagi dalam sebuah kompetisi. Saya nggak tahu apakah jawaban Ben tadi jujur atau tidak, hanya pengen perform. Tapi itu menunjukkan bahwa kamu sudah menjawab. Iyalah. Artinya apa? Pertanyaanku kamu jawab dengan sesuatu Jujur. yang muncul dari mulut kamu, Ben. Iya, Cak. Sedangkan Tulus pengen jadi juara. Lo muter-muter doang tuh, Cak, belum ada sesuatu yang dinilai. Ini aku muter dari sambil nyari. performnya. Sambil nyari. Sambil mau ngomong apa. Kan itu. Sambil nyari. Nah, kalau bicara materi, tadi sudah lah. Kalau teknik saya serahkan ke adik saya lah ya. Radit lebih paham lah. Tapi kalau bicara masalah, kamu guru Ben? Iya, Cing. Dulu. Sekarang? Enggak lagi. Karena? Stand up. Jadi kamu guru, keluar jadi guru karena ikut stand up ini? Atau kamu memilih Bukan, profesi? dulu sambil ngajar sambil stand up, Cing. Cak. Cak. Salah. Lo dipanggil Cing. Emang lo Karena mirip? dikira yang ngomong kamu. Iya, gue Berarti cuma aku sama dia nggak bisa bedain orang pakai masker yang ngomong yang mana. karena pas lo lagi ngomong gue gini-gini gitu. Biar kayak gesturnya. Hanya kamu yang ngomong. Berarti nanti pas kamu ngomong, kamu nyantai aja biar aku yang gini-gini. Iya. Biar kita bagi tugas. Ben, kamu serius? Serius Udah udah nggak- bubar lo? Serius udah bubar lo? Nggak saya jebak, kan dia Ben, ngaku Ben serius bukan gitu. Oh iya. Kamu jangan bikin, ini serius loh. Ya, jangan bercanda. Jadi kamu sudah nggak jadi Cak, guru. bukan jangan nyuruh orang jangan bercanda, ini kan acara stand up komedi. Masa nggak boleh bercanda? Tapi tugas juri bukan hal yang bercanda loh. Oh iya Oh bener. iya, sorry. Ini serius loh ini. Betul, Cak. Betul, Cak. Iya, Cak. Pekerjaan serius juri dong. itu pekerjaan yang tidak boleh bercanda. Iya betul. Betul. Mereka semua, ini 9 ya, yang masih ada ya. 9 peserta ini setiap minggu tampil di sini ingin menjadi yang terbaik di antara semua peserta yang sudah ada. Iya betul. Ini sesuatu yang serius buat masa depan mereka. Betul. Ya. Kita jangan bercanda dengan masa depan orang loh. Iya, Cak. Iya, iya. Kalau kita nggak serius dengan masa depan orang, Iya. masa belakang, Iya, masa belakang. Masa depan, masa belakang. Nah, iya bener Iya. juga. Masa otot, nah bener juga. Ben sama Tulus ini awalnya gue juga kurang mengerti kenapa penampilan lo jauh menurun dibanding minggu sebelumnya untuk dua-duanya ya. Tapi begitu dipikir-pikir lagi, dengar dari beberapa komen, jadi gue sadar kenapa belibet Ben banyak banget. Ngomong Ivon atau Ivan aja itu ketuker-tuker tuh nama anak. Ngomong SpongeBob sama SpongeBob, ya segala macam itu menunjukkan bahwa memang kesiapannya itu masih kurang gitu. Entah itu latihannya, entah itu di open mic-nya, entah itu kenyamanan lo membawakan materi ini, itu belibetnya terlalu banyak, nggak seperti band yang kemarin. Karena untuk menikmati lo itu perlu yang kata-kata, kalimat yang clean gitu, supaya enak didengar gitu. Jadi mudah-mudahan kalau bisa lolos malam hari ini, di penampilan berikutnya bisa lebih baik gitu. Pertama dari lu, Ben. Jadi ketika lu ambil konteks tadi SpongeBob dan lu ngomong dengan kata gua nggak suka SpongeBob, itu pasti karena sangat relatable, itu pasti orang berketawa gitu loh. Jadi itu yang gua appreciate dari pengambilan materi lu gitu.